Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang kepribadian Nabi Muhammad, Mapel SKI, kelas 4, Madrasah Ibtidaiyah. Yang pertama, kita akan belajar tentang Nabi Muhammad sebagai rahmat seluruh alam. Nabi Muhammad sebagai rahmat seluruh alam diterangkan dalam surat Al-Anbiya ayat 107, yang artinya, "Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." Allah menyatakan dengan jelas bahwa Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya, ajaran Nabi Muhammad bukan untuk bangsa Arab saja, melainkan untuk seluruh umat manusia. Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam mempunyai tugas yang tertulis dalam surat Al-Ahzab ayat 45-46. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasyiraw wa nadhiran, yang artinya, hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Wada'iyan ilallahi bi'idni wasirojam muniron, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Tugas Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah atau sebagai rahmatan lil alamin, yang pertama, yang berdasarkan surat Al-Ahzab tadi ayat 45-46, yang pertama adalah syahidan. Syahidan berasal dari bahasa Arab, artinya saksi. Nabi Muhammad ditugaskan untuk menjadi saksi seluruh umatnya di hadapan Allah di akhir zaman kelak. Tugas yang kedua adalah mubasyiron, yang artinya pemberi kabar gembira. Nabi bertugas memberikan kabar gembira kepada umatnya yang beriman. Tugas Nabi yang ketiga adalah nadhiron. Nadhiron artinya pemberi peringatan. Nabi bertugas memberikan peringatan kepada umat yang tidak beriman. Sedangkan tugas yang keempat adalah da'iyan ilallah. Da'iyan ilallah artinya penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bertugas menyeru kepada seluruh umat manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas Nabi yang kelima adalah sirojan muniron, yang artinya cahaya yang menerangi. Nabi bertugas menerangi umat manusia yang berada dalam kegelapan dengan ajaran Islam. Setelah tadi kita belajar tentang tugas-tugas Nabi sebagai rahmatan lil alamin, sekarang kita belajar tentang sifat-sifat mulia Nabi Muhammad. Yang pertama adalah siddiq. Siddiq artinya jujur dalam perkataan dan perbuatan, bukan kizib yang artinya berdusta. Yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya dalam memegang amanah, bukan khianat atau menyalahi amanah. Yang ketiga adalah tabligh. Tabligh adalah menyampaikan pesan, perintah, dan larangan dari Allah, bukan kitman yang artinya menyembunyikan pesan. Yang keempat adalah fatona, yang artinya cerdas dan bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan umat, bukan baladah atau bodoh. Sekarang kita lanjutkan lagi dengan kepribadian Nabi Muhammad. Kepribadian Nabi Muhammad ini diantaranya yang pertama adalah sabar terhadap kaum kafir Quraisy. Walaupun Nabi Muhammad sering dicela, dihina, Nabi Muhammad tetap sabar dalam menghadapi kaum kafir Quraisy.
yang menentang dakwah Nabi Muhammad. Yang kedua adalah peduli pada sesama. Nabi peduli dengan sesama. Salah satu caranya adalah meringankan beban kaum fakir miskin, anak-anak yatim, dan tetangga. Kepribadian Nabi Muhammad yang ketiga adalah peduli pada lingkungan sekitar. Contohnya, walaupun dalam situasi perang, Nabi menjaga para perempuan, orang-orang tua, anak-anak, rumah, serta tumbuh-tumbuhan atau pepohonan. Yang keempat adalah santun dalam menyampaikan kebenaran. Dalam menyampaikan kebenaran ini, beliau Nabi Muhammad santun dan teratur bertutur kata, disertai sikap hormat kepada orang lain serta kasih sayang. Anak-anak, kita sudah selesai belajar mapel SKI tentang kepribadian Nabi Muhammad. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.